baru 2023. Saya percaya dengan adanya tahun yang baru, hati kita juga semakin baru, ya. Dan satu hal, biarlah kita selalu melangkah bersama Tuhan. Jangan pernah kita berjalan sendiri, saudara. Apapun yang terjadi, kita bukan peramal. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam tahun 2023. Tapi yang pasti kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang berjalan bersama Tuhan akan melewati kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Baiklah, saya akan sampaikan yang sudah saya pergumulkan mulai dari akhir tahun 2022 sampai dengan hari ini. Saya bagikan apa yang menjadi permintaan Tuhan yang harus saya sampaikan buat saudara di awal tahun 2023. Next, bisa ditampilkan. Saudara, ini yang saya peroleh dari Tuhan. Saya sudah pergumulkan berulang-ulang. Sudah diwolak-walik, tetap ini yang Tuhan katakan. Tahun 2023 adalah tahun pelipat gandaan idaman. Katakan, idaman. Sekali lagi. Tahun 2023 adalah tahun pelipat gandaan idaman. Next. Apa itu idaman? Ibadah dan iman. Tahun ini nih, Wamos harus melipat gandakan ibadah dan iman. Saya tidak mau cari tahu kenapa Tuhan sampaikan hal ini. Tugas saya berdiri di sini, saya hanya menyampaikan. Karena saya bukan orang yang tahu masa depan. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan di awal tahun 2023. Tahun pelipat gandaan ibadah dan iman. Next. Ketika kita melipat gandakan ibadah dan iman kita, maka akan terjadi, saudara imani hal ini, maka akan terjadi di tahun 2023 ini. Next. Pengenalan dan cinta kita akan Tuhan menjadi berlipat kali ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ulang dari depan. Ketika kita melipat gandakan ibadah dan iman kita, maka akan terjadi di tahun 2023 ini pengenalan dan cinta kita akan Tuhan menjadi berlipat kali ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Next. Ketika kita melipat gandakan iman dan ibadah kita, maka akan terjadi tahun 2023 ini. Metanoia, meno, peripateo kita akan bertambah-tambah menjadi berkali lipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Next. Ketika kita melipat gandakan ibadah dan iman kita, maka akan terjadi di tahun 2023 ini kemenangan demi kemenangan akan menjadi berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kita. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Next. Ketika kita melipat gandakan ibadah dan iman kita, maka akan terjadi di tahun 2023 ini kesehatan kita, damai sejahtera kita,
berkat rohani, berkat jasmani akan berlimpah-limpah menjadi berlipat kali ganda dalam hidup kita. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya percaya di pujian sebelum firman Tuhan, ketika Allah berjanji, Dia akan genapi. Asalkan kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Next. Yang menentukan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat adalah seberapa besar kita melipat gandakan ibadah dan iman kita. Yang menentukan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat adalah seberapa besar kita melipat gandakan ibadah dan iman kita. Next. Saudaraku, sebelum semakin meningkatnya masa sukar, maka kita sudah harus punya iman yang kekuatannya berlipat-lipat kali ganda. Dari mana kita bisa punya iman yang kekuatannya berlipat kali ganda, saudara? Dari pelipat gandaan ibadah kita. Sebelum masa sukar meningkat, saudara, kita sudah punya persediaan iman berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kita. Saudara, kalau musim hujan, saudara harus punya payung di rumah. Ketika saudara membutuhkan payung itu sewaktu-waktu, payung itu sudah ada. Saudara tinggal ambil, buka, jebret. Saudara berjalan di tengah-tengah hujan, saudara tidak akan kehujanan. Walaupun ya paling kecipratan titik-titik kakinya, tapi badan saudara terlindung. Sebelum meningkatnya masa sukar, kita harus punya iman berkali-kali lipat. Itu harus kita punyai dulu. Seperti sedia payung sebelum hujan. Jangan sedia payung pada waktu hujan. Apalagi yang parah, sedia payung sesudah hujan telat. Sedia payung itu sebelum hujan. Punya iman berlipat kali ganda. Itu harus kita siapkan sebelum masa sukar ini betul-betul meningkat. Saya tidak katakan tahun berapa masa sukar. Saya tidak bisa meramalkan masa depan. Tapi yang bisa saya sampaikan kepada saudara, kita harus punya terlebih dahulu iman berkali-kali lipat ganda. Sebab kalau kita mempunyai iman berlipat-lipat kali ganda ini pada saat masa sukar telat. Kita kena masa sukar aja udah pating gelempang, saudara. Bagaimana mau mempunyai iman? Telat. Iman berlipat-lipat kali ganda itu harus mulai sekarang. Walaupun sudah agak-agak terlambat bagi saya. Dari mana iman itu? Dari pelipat gandaan ibadah kita. Artinya semakin engkau banyak ibadah, imanmu akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain. Ibadah. ABC Mosar sudah menyediakan fasilitas ini. Tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Next. Ketika pada masa sukar, maka kita baru melipat gandakan iman kita, maka itu adalah terlambat. Karena kita sudah KO dulu dengan gencatan senjata iblis di masa sukar.
Akan tetapi jika saat ini kita sudah melipat gandakan iman kita dan tabungan kekuatan iman kita sudah penuh, maka itulah yang disebut next. Bertahan sampai pada kesudahannya. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan. Sampai kapan Tuhan aku harus bertahan? Firman Allah katakan, sampai pada kesudahannya akan selamat. Bagaimana bisa bertahan kalau imannya tidak berlipat-lipat kali ganda? Saudara, firman Allah mencatat, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, saudara tahu biji sesawi? Kecil. Iman yang kecil mentil itu loh saudara, sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Iman kita sekarang seberapa saudara? Mari kita periksa, iman kita seberapa? Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, firman Allah katakan itu bisa memindahkan gunung masalah, gunung persoalan, gunung sakit penyakit, gunung penderitaan, itu semua bisa diubahkan, dipindahkan. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Pertanyaannya, detik ini, seberapa besar iman kita? Biji sesawi itu enggak besar. Biji sesawi itu kecil. Tapi khasiatnya bisa memindahkan gunung. Biji sesawi sama gunung mah besarnya kalau dibandingkan, waduh, berlipat-lipat kali ganda, saudara. Satu biji sesawi bisa membentuk sebuah gunung itu membutuhkan berapa biji sesawi. Tapi firman Allah katakan satu sebesar biji sesawi, toh kamu sudah bisa memindahkan gunung itu. Ini loh saudara. Pentingnya iman. Kita enggak usah gopoh tahun 2023, 24, 25, enggak usah gopoh saudara. Kita tuh harus gopoh, imanku iki lho, tabungan imanku wis cukup ah. Itu yang perlu kita perhitungkan. Masalah-masalah sukar itu mah firman Allah digenapi dan itu harus terjadi. Tapi masalah menghadapinya dan memasukinya tergantung iman kita ki wis piro tabungane saudara. Next. Tahun 2023, Wamos harus melipat gandakan idaman, ibadah, dan iman. Saudara bersyukur kalau di gereja kita ada ibar. Tidak semua gereja ada ibar loh saudara. Saya bukan ngejokno, bukan ngapikno, tidak. Ini kenyataan saudara. Saudara bersyukur punya ibar, yang mana di dalam ibar itu adalah semua ini saling mengingatkan satu sama lain. Lewat pujian, lewat perkataan-perkataan hikmat, lewat firman Allah. Lah nek iku gak tahu digawe lho saudara. Ya gimana ya, wis dicepakno tapi gak gelem gawe. Saya setiap bangun tidur nggih, belum turun dari ranjang yang saya gayuk ibar pagi, siang, malam. Karena saya tahu, saya pendeta itu hanya status saya sebagai manusia. Tapi hati saya, kehidupan saya sama dengan saudara, butuh kekuatan. Perlu kekuatan. Dari mana? Ibadah. Nanti belum lagi ada vitamin-vitamin yang lain. Mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, lagu-lagu pujian. Hari Jumat,
Kalau yang bekerja ya namanya bekerja, enggak bisa saudara ya, namanya bekerja. Tapi yang pas tidak bekerja jam itu, saudara bisa hadir. Untuk apa? Pelipat gandaan ibadah dan iman itu perlu saudara. Ojo engko telat. Tahu kok masa sukar, iman kita masih ceketer. Wah, KO saudara. Kalau sudah gitu, mau mopok iman itu uangnya loh saudara. Karena kita sudah digencet dulu saudara. Tapi sebelum digencet kita siap, itu beda saudara. Next. Ingat ya saudara, hari Minggu 1 Januari 2023. Bunda Esther sudah mengingatkan kepada saudara, yaitu pelipat gandaan idaman. Lakukan sekarang ini sebelum terjadi peningkatan masa sukar dan jangan sampai terlambat. Ketika masa sukar betul-betul meningkat, saudara mau cari hamba Tuhan, kemana-mana pun, hamba Tuhannya juga sama saudara. Menghadapi hal yang sama dengan saudara. Hanya satu yang bisa diandalkan, Tuhan. Lewat apa? Sejak dini kita sudah melipat gandakan iman kita, lewat pelipat gandaan ibadah kita. Itu namanya orang yang mandiri. Punya iman sendiri yang kuat. Hamba Tuhan juga manusia. Pertolongannya juga terbatas. Tapi Yesus Kristus pertolongannya tidak pernah terbatas. Dia tidak pernah tidur. Mazmur mengatakan dia adalah penjaga kita yang tidak pernah ngantuk, yang tidak pernah tidur. Tapi kalau kita tidak pernah mempunyai hubungan yang intim dengan dia, dari mana iman? Next. Apa artinya berlipat kali ganda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berlipat kali ganda itu artinya banyak sekali, berganda-ganda, berlipat-lipat. Itu artinya berlipat kali ganda. Next. Ibrani 10:25 dalam terjemahan baru mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati dan yang saya garis putih bawahnya itu semakin. Semakin itu berarti lebih lagi, artinya melipat gandakan supaya menjadi berlipat-lipat ganda. Kita harus melipat gandakan ibadah kita. Nanti di dalam King James Version ini lebih jelas. Next. Kalau dalam firman Allah yang hidup dikatakan, janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang. Tapi mari kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan teristimewa sekarang ini. Sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Next. Nah ini saudara yang saya katakan pelipat gandaan dalam King James Version dikatakan tidak mengabaikan. Saudara mengerti mengabaikan? Tidak mengabaikan pertemuan kita bersama seperti cara beberapa orang, tetapi menasihati satu sama lain dan lebih banyak lagi saat kamu melihat harinya semakin dekat. Lebih banyak lagi nih berbicara tentang jumlah, pelipat gandaan. Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, kita harus melipat gandakan ibadah kita. Harus banyak
ditambah supaya iman kita juga berlipat-lipat kali ganda. Itu saudara maksudnya. Pelipat gandaan idaman itu maksudnya seperti itu. Saudara, hidup di zaman seperti ini tidak cukup loh cuma seminggu sekali kita beribadah. Di sini siapa yang nomor WA-nya belum tergabung di Ibar bisa menghubungi Ibu Febe. Bu, tolong nomor WA saya dimasukkan di Ibar. Hari Jumat kami juga menyediakan sarana untuk saudara bisa bergabung. Hari gini saudara cuma ibadah seminggu sekali tok seperti ini, kaos. Kalah iman saudara. Saudara hari gini, belum nanti hari-hari yang akan datang, saya enggak tahu. Nek ibadah seminggu sepisan tok nang gereja, wah jalat saudara. Betul Bu Marta? Firman Allah sudah jelas-jelas mengatakan, menjelang kedatangan Tuhan, ibadah itu harus dilipat gandakan. Supaya iman kita juga berlipat-lipat kali ganda. Next. Tahun 2022 mungkin cuman segitu. Yang namanya berlipat kali ganda seperti ini loh saudara. Tahun 2023 terus sampai dadi sak omplung, sak toples. Iki perumpamaan saudara ya. Jangan nanti dipikir oh imanku jange sak toples cukup. Ini perumpamaan pelipat gandaan. Kalau 2022 ibadah kita, iman kita segitu. 2023 harus berlipat-lipat kali ganda. Mengapa harus seperti ini? Next. Ini jawabannya. Kalau kuda hijau, kuda hitam, kuda merah, kuda putih sudah beroperasi penuh, iman saudara sudah yang itu. Wes gak gopo. Wes akeh kok persediaanku gak gopo. Imanmu sudah seperti yang itu. Saya sudah pernah sampaikan kuda hijau, kuda hitam, kuda merah, kuda putih. Next, yang tadi diulang. Tapi kalau masih segini, kuda merah, kuda hitam, kuda putih, kuda hijau berlaku, berjalan ke Mojosari, piye saudara? Terus gimana kita? Next. Tapi kalau iman kita sudah seperti ini, mau kuda hijau, kuda merah, kuda putih, kuda abu-abu, biru, abang, kuning, hijau, teko. Aku wis sak toples siap. Loh itu loh saudara. Iman yang berlipat kali ganda. Itu. Kita enggak perlu tahu, kita enggak perlu lihat di Google. Kapan kuda hijau, kuda abang, kuda ireng, kuda putih masuk. Enggak usah. Itu hanya perkiraan manusia. Kira-kira. Yang penting, kita lipat gandakan iman kita. Itu yang paling penting. Karena kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dari mana kita melipat gandakan iman kita? Dari ibadah. Masih ada gambarnya? Ya. Ini saudara. 2022 segitu, 2023 ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Yang penting terjadi pelipat gandaan. Idaman kita, ibadah dan iman kita. Next. Nah ini saudara. 2022 mungkin mentil-mentil kayak itu saudara.
Kita harus sirami terus iman kita. Harus kita sirami terus sampai jadi pohon yang berakar kuat. Tumbuh besar. Seperti aras di Libanon yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Ini baru gini, saudara. Saya juga terus harus nguber ini, saudara. Banyak yang Tuhan katakan secara pribadi, saya tulis di handphone saya, saudara. Hasil saat teduh saya di akhir tahun, banyak yang Tuhan katakan untuk saya pribadi. Saya tulis di HP saya kasih tanggal. Saya sate tanggal ini Tuhan ngomong ini, sate tanggal ini Tuhan ngomong ini. Takut saya, saudara, karena saya ini diberi tanggung jawab imane wong sakmene kae. Rohanine wong sakmene kae aku wedi, saudara. Saya tulis semua, nanti saya sampaikan satu-satu dalam tahun 2023 ini. Supaya saudara semua ini punya iman yang seperti ini loh, saudara. Akare iku kuat masuk ke dalam. Karena akarnya kuat tambah gede, daunnya menghijau, buahnya banyak. Nek wis ngono, saudara, ame kuda apapun, saudara gak horeg. Meskipun saudara kena dampaknya, saudara ndak akan horeg. Loh itu loh, orang yang ndak akan horeg itu loh, sampai kesudahannya. Matius katakan itu yang selamat. Kejar, saudara. Kejar. Karena Matius katakan orang yang ndak horeg sampai kesudahannya itu yang akan selamat. Kita masih belum diperhadapkan, saudara ya, dengan perut lapar tapi gak iso tuku beras. Belum. Suatu saat nanti akan diperhadapkan dengan itu, kaya miskin. Tidak ada perbedaan. Perut lapar, kate tuku beras gak iso lho, lah nek imane gak kaya iki lak gogrok, saudara. Ditawani, ayo kon tak templeki iki, kon kok oleh tuku beras. Makanya Tuhan tanya, kalau aku datang kedua kalinya di bumi ini sih ono iman tah? Kita enggak perlu takut. Tapi kita perlu sedia. Kita perlu persiapan, jangan takut, saudara. Apapun yang dikatakan manusia, jangan pernah takut. Tapi kita harus punya tabung iman kita tuh harus kebek sampai amber. Kita bersyukur, saudara, kalau hari ini masih bisa ibadah di gereja. Suatu saat nanti saya pernah sampaikan Amos itu terjadi. Kita enggak bisa loh ibadah di gereja, saudara. Kita mau cari firman, mau cari apa, kita enggak bisa loh. Wis gedebean gopo karepe dhewe ndolek perlindungan lho, saudara. Lho engko nek wis kaya iku lho, lak wis gak ono khotbah-khotbah kaya ngene. Tapi kita sudah punya cadangan banyak iman kita. Lho itu lho, saudara. Sekarang belum lihat manfaatnya. Tapi dengan berjalannya waktu, saudara akan merasakan manfaatnya kalau engkau melipat gandakan idaman dalam hidupmu. Karena dunia ini akan terus berjalan. Dunia ini tidak mungkin akan diputar kembali. Lah enak aku iso nglungsungi balik enom maneh, saudara, wayu kayak dulu. Ini terus ke depan sana, terus digolong, saudara. Dunia ini terus digolong loh. Dan kita enggak tahu sampai berapa lama kita dikasih kesempatan hidup di dunia yang setiap hari tergulung menuju kepada kesudahannya. Masih ada gambarnya? Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah. Bertambah, berlipat-lipat kali ganda lagi, bertambah teguh dalam iman yang sudah diajarkan kepadamu,
dan hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Firman Allah sudah mengatakan, berlipat-lipat kali ganda dalam ibadah, berlipat-lipat kali ganda bertambah dalam iman. Sudah mengingatkan, tergantung kita mau ndak. Saudara wis dikei duit, kilo tak kei duit cetya. Lebokno nang celenganmu duit cetya iki gak dijan. Lebokno kon jange cek isok duwe duit akeh, meneng ae didekek. Hilang. Dijupuk siapa? Setan. Iblis, saudara. Kilo tak kei duit cetya lebokno omplung, lebokno. Engko meneh-maneh. Aku oleh berkat ki lho tak kei maneh captya, lebokno omplung dilebokno maneh. Iki lho aku oleh berkat nggotya, tak kei lebokno omplung dilebokno maneh. Engko usume gak iso tuku beras duitmu wis akeh, Saudara. Itu duit, tapi ini pagi ini berbicara tentang iman yang lebih daripada uang. Tuhan sudah menyediakan. Sudah memberitahu caranya. Hanya tinggal kita mau enggak bertindak. Masih ada? Kalau tidak ada tolong ya. Tahun 2023 kita butuh kekuatan Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kita. Saudara, saya beritahu, kekuatan itu bukan pada orang tua saudara, bukan pada anak saudara, bukan pada orang-orang yang terkaya di sekitar saudara, bukan karena saudara pinter punya kekuasaan tinggi, no. Kekuatan itu hanya dalam Tuhan. Ketika engkau hidup dengan Tuhan, kekuatanmu akan semakin bertambah-tambah. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, bagaimana caranya dekat? Melalui ibadah, saudara. Engkau tidak usah khawatir. Biar itu kuda hijau, kuda merah, kuda putih. Saya beberapa waktu yang lalu ditanya sama teman saya, yang lama saya tidak jumpa. Dia WA saya, tanya gini, Bunda, kita ini sekarang sudah kuda putih, kuda merah, apa kuda hijau? Saya bilang, waduh sorry ya, aku gak pernah ngitungi kuda. Yang penting, kamu punya iman yang kuat itu, tabungan sing akeh. Gak usah ngurusi kuda hijau, kuda merah, kuda putih, kuda hitam, gak usah. Yang penting kau duwe persiapan, titik. Kita itu perlu, kita itu butuh kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Di dunia ini tidak ada loh saudara yang bisa menolong kita dengan sempurna seperti Allah. Semua pertolongan manusia di dunia ini ada cacatnya, ada kurangnya. Tapi kalau pertolongan Allah tidak ada cacatnya, sempurna. Dan kita perlu itu, butuh itu. Ada lagi? Saudara garis bawahi ayat ini. Nanti di rumah, kalau punya Alkitab, di stabilo. Saudara jangan pernah tinggalkan Alkitab manual ya. Mungkin karena keterbatasan penglihatan, oke lah saudara pakai HP. Saya pun juga pakai HP. Tapi jangan pernah tinggalkan ini saudara. Ini tuh Alkitab murni. Di HP itu banyak campurannya saudara. Ada Facebook, ada IG, ada TikTok, ada sembarang kalir. Kepencet metu gambar sembarang saudara. Tapi kalau di sini khusus firman Allah. Kalau engkau masih punya ini, ayo nek bleduken dilapi sing resik. Baca setiap hari. Ini saudara tulis ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Berdiri, menghormati firman Allah. 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Amin.
Jangan ada di antara saudara, silahkan duduk, yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ya apa bunda carane supaya imanku ndak goyang karena kesusahan ini? Yo ibadah sing akeh. Saudara, saya beritahu, kita ibar 3 kali. Itu di luar sate kita loh saudara ya. Sate itu saat teduh. Ibar itu di luar saat teduh kita. Belum nanti kita ada waktu saat teduh. Belum nanti baca Bible. Belum lagi saudara ya ada vitamin-vitamin tambahan, khotbah-khotbah yang lain. Hari Jumat yang bisa datang. Datang saudara. Hari Minggu. Kita tuh ngejar apa sih? Ngejar iman. Supaya berlipat kali ganda. Ibadah. Terakhir, ini tidak ada di dalam catatan saya, tapi tadi ketika saya mau maju Tuhan katakan, bukakan Wahyu 22 ayat 4. Tolong disetel di LCD, khusus Wahyu 22 ayat 4. Dan ayat 4 ya. Wahyu 22 ayat 3 dan ayat 4. Iya. Di sini dikatakan, ini sebagai ayat penutup. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Ini besok kalau kita di Yerusalem baru. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Saudara, besok kalau di sorga pekerjaan kita hanya ibadah kepadanya. Tidak ada lagi laknat. Tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanya takhta Allah dan takhta anak domba. Di dalamnya hamba-hambanya beribadah kepadanya. Ibadah itu bukan hanya berguna di dunia. Bukan hanya bermanfaat di dunia. Baca ayat ini berulang-ulang. Besok pekerjaan kita di sorga beribadah kepadanya. Tidak ada lagi laknat. Saudara, mari. Tahun 2023 adalah tahun pelipat gandaan idaman, ibadah dan iman. Saya anjurkan, mari kita berusaha ibadah. Sak repot-repotnya saudara, sak rame-rame toko, saudara harus punya waktu ibar. Ibar loh, mek piro menit sih sekali ibar. Paling suwe 5 menit, 6 menit. Ambil waktu duduk tenang, dengar ibar, ikut doa. Yang siang pun, saudara kerja di kantor lah ono seistirahati saudara. Bu setengah jam, bu 10 menit kan ada istirahatnya kalau siang. Ambil waktu. Kalau saudara risih, pakai headset untuk dengar ibar, duduk, dengar doa. Malam juga gitu, waduh awakku ting cerkot rek, wesel sedina mang ngusungi beras pirang-pirang karung. Waduh kate ibar capek Tuhan, waduh imanmu ya capek saudara. Sempatkan. Wong gak ono 10 menit lho, mek diluk 6 menit paling suwe. Iki sapa sih sing khotbah ibar kok cik dawa ni? Ibar ae kok cik dawa ni.
Lo justru tambah dawa khotbahane iman saudara tambah akeh. Dengarkan saudara, pendek panjang, dengarkan. Masih saudara sudah capek ngantuk, kita harus berjuang, berperang. Karena ini tuh celengan iman kita saudara. Dengarkan. Ikuti doa amin, baru doa untuk tidur. Saudara tidur, nyenyak, imanmu bertambah-tambah. Saudara bangun pagi ana kuda ijo, oh gak wedi. Iki wis kuat. Yang saya kejar itu saudara. Saya tidak bisa memberikan saudara apa-apa, saya ini manusia. Tapi apa yang saya terima dari Tuhan, saya berikan kepada saudara. Supaya iman kita bertambah-tambah. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum masuk perjamuan kudus, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu Tuhan di awal tahun 2023. Hamba-Mu sudah sampaikan sejelas-jelasnya. Masalah respon itu tergantung pendengar ya Tuhan. Tapi kerinduan hamba-Mu, semua pendengar di tempat ini meresponi dengan baik. Bertindak melipat gandakan ibadah dan iman. Sehingga kami menjadi orang yang berkemenangan dari hari ke hari. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya tubuh dan darah-Mu yang kami terima pagi hari ini akan bekerja dalam hidup kami. Membawa kekuatan yang baru. Terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.